الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للقاء الذخرى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas ketakwaan kita hanya kepada Allah. Karena dengan berbekal takwa inilah akan kita raih kebahagiaan, baik ketika hidup di dunia, terlebih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yakni kebahagiaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah akan memberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh jadi kita bangga dengan segala atribut yang ada pada diri kita. Bangga sebagai bangsa Indonesia barangkali, atau bangga sebagai Aremania. Tapi ketahuilah bahwa kebanggaan yang hakiki adalah ketika kita menjadi hamba Allah. Boleh jadi kita merasa mulia ketika kita punya jabatan kedudukan, atau kita punya kenalan, saudara, tetangga, pejabat, wali kota atau presiden sekalipun. Tapi ketahuilah bahwa kemuliaan sesungguhnya adalah ketika kita kenal Allah dan Allah menjadi Rabb kita. Karena Allah adalah pemilik alam raya. Allah pemilik kehidupan dan kematian. Inilah senantiasa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam bait doanya. Ya Rabb, kafani izzan an takuna li rabban. Ya Rabb, kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, cukup bagiku sebuah kemuliaan ketika Kau adalah Tuhanku, dan cukup pula sebuah kebanggaan ketika aku menghamba kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hakikat penghambaan yang sesungguhnya, yang senantiasa diungkapkan oleh Sayyidina Ali, dan begitu pula seharusnya kita sebagai hamba Allah di dalam keimanan yang ada pada diri kita. Bagaimana kita menjadikan Allah adalah segala-galanya bagi kita, dan penghambaan adalah segala-galanya untuk kita menghamba kepada Allah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk merealisasikan, maka Sayyidina Ali berpesan kepada kita tentang 3 hal. Di dalam pesan beliau, kun indallah khairan nas. Yang kedua kata beliau, kun indan nas syarrun nas. Yang ketiga adalah kun indal khalqi rajulan minan nas. Ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah jadikan dirimu
di sisi Allah adalah orang-orang yang terbaik, hamba-hamba yang terbaik. Siapa hamba yang terbaik? Orang yang ketika beramal, orang yang ketika melakukan ketaatan kepada Allah, orang yang ketika beribadah kepada Allah, dia senantiasa dalam posisi penghambaannya. Dia dalam posisi tetap menghamba. Bahkan dia merasa senang, bersyukur kepada Allah karena dipilih oleh Allah menjadi orang yang menghamba kepada Allah, orang yang sujud kepada Allah, dan orang-orang yang senantiasa menghamba. Bangga dia sebagai hamba Allah, bukan bangga kepada amal ibadahnya, bukan bangga kepada ketaatannya. Tentu berbeda. Orang yang bangga dengan amal-amaliyahnya, orang yang bangga dengan ibadah-ibadahnya, maka orang yang demikian ini adalah rentan akan menumbuhkan keangkuhan dan kesombongan. Dan orang yang demikian sudah jatuh di mata Allah, karena dia telah mengklaim yang bukan haknya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang bangga dengan amaliyah-amaliyahnya dia telah bersandar kepada kemuliaan yang semu. Karena segala kemuliaan di dunia adalah semu, sementara, tidak ada yang abadi. Oleh karenanya pesan Ibnu Athaillah As-Sakandari, in aradta ayyakuna izzan la yafna fala ta'izzanna biizin la yafna. Kalau engkau ingin kemuliaan yang sesungguhnya, jangan pernah kalian bersandar pada kemuliaan yang semu, apapun itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang bersandar kepada kemuliaan semu, dia telah merampas haknya Allah. Dia telah mengklaim bahwa perbuatannya atas dasar prestasi yang dia lakukan. Ketahuilah bahwa segala apa yang ada, apakah diri kita, apakah perbuatan kita, semua adalah karunia Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, dan Allah pula yang menciptakan segala apa yang kita kerjakan. Ketika seseorang mendengar adzan, maka Allah menggerakkan hatinya untuk menyambut sambutan adzan muadzin. Kemudian Allah memudahkan langkah kakinya untuk bisa sampai ke masjid. Kemudian Allah pula yang bisa untuk menjalankan semua aktivitas-aktivitas segala apa ibadah yang kita lakukan di masjid ini. Oleh karenanya hamba yang sesungguhnya, maka dia cukup ketika dia bisa beribadah, maka itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah karunia. Dia tidak akan menuntut kepada Allah apapun. Dia tidak ingin reward, apakah surga, apakah kedudukan. Baginya ketika dia sudah diciptakan oleh Allah, bisa menyembah adalah karunia yang terbesar. Dan itu tidak ada pada siapapun kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam ungkapan yang lain, la tatlubanna iwadun ala amalin lasta fa'il. Kamu jangan pernah menuntut amal apapun yang itu bukan prestasimu. Yakfi minal jaza laka angkana lahu qabilan. Cukup bagimu ketika kita beribadah, Allah menerimanya, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap solat kita diajarkan oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan kepadamu pula
kami mohon pertolongan agar tetap dalam kondisi menghamba dan menghamba. Tidak lebih dari itu. Orang yang demikian dipastikan orang yang senantiasa akan diangkat derajatnya oleh Allah, karena dia bersandar pada kemuliaan yang hakiki, yakni sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, kun indan nas sarrun nas. Jadikan dirimu ketika kau melihat siapapun bahwa kamu adalah orang yang paling hina, paling rendah, tidak lebih baik dari orang yang kita lihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Justru sebaliknya, kita sering dan sering, karena segala apapun atribut yang melekat pada kita, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah keutamaan dunia atau keutamaan agama ukhrawiyah. Keutamaan dunia, apakah jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan. Ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita, kita merasa lebih, dan kita memandang sebelah mata orang lain. Ataupun mungkin karena fadl Allah, kita dimampukan untuk sholat berjamaah, kita dimampukan oleh Allah untuk qiyamul lail, kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan puasa sunnah dan sebagainya. Terkadang kita melihat orang lain bahwa kita lebih baik dari orang tersebut. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak pernah tahu siapa yang terbaik di antara kita, bahwa yang terbaik insyaallah kelak kita akan tahu bahwa segala apa yang ada di dunia adalah bahan ujian untuk kita. Ma ja'alna 'alal ardi zinatan liyabluwakum. Tidaklah Allah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi adalah sebagai bahan ujian kita. Bisa jadi orang yang mungkin karena kita, posisi kita sebagai pejabat, kita melihat orang di bawah kita lebih rendah. Atau mungkin kita orang yang melihat orang yang dalam kehidupan penuh kepahitan, kita merasa lebih. Bisa jadi orang ini jauh dapat keridhaan Allah karena kesabarannya. Karena dengan kehidupan yang sengsara, orang ini jadi derita, dan itu bisa membuat keridhaan Allah. Bisa jadi kita menjadi orang yang mungkin pandai, lebih berilmu, punya gelar, kita menganggap orang yang tidak punya gelar lebih rendah. Na'udzubillah. Ketahuilah bahwa iblis yang saat itu menjadi hamba Allah yang terbaik, terpandai, hamba yang paling taat, karena merasa lebih baik dari Adam, ana khair minhu, maka Allah menjatuhkan pada laknatullah. Begitu juga Fir'aun, karena kekayaannya, karena kemuliaannya, sampai lupa diri dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu sekalian. Naudzubillah. Maka dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hendaknya menjadi kewaspadaan kita bahwa segala apa yang ada di dunia adalah bahan ujian bagi kita. Kalau kita mampu menjalankan ujian-ujian tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Oleh karenanya pesan Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Sayyidina Ali, beliau mengungkapkan wala tahqiranna ahadan asa ayyakuna huwa waliyun min awliyaillah. Kamu jangan pernah meremehkan siapapun di muka bumi ini. Bisa jadi orang yang kamu remehkan, dia adalah salah satu kekasih Allah yang disembunyikan. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin,
segala apa anugerah Allah di muka bumi ini, apapun ketaatan kita, prestasi kita, dunia atau ukhrawiyah, semua kita kembali kepada Allah. Sebagaimana ungkapan ketika Nabi Sulaiman diberikan anugerah yang melimpah, ilmu, kekayaan, pangkat, jabatan, hadza min fadli rabbi, ini adalah fadl Allah untuk menguji aku sejauh mana ketaatanku, penghambaanku kepada Allah. Mudah-mudahan segala apa yang ada pada diri kita bisa lulus dan lolos menjadi hamba-hamba terbaik sebagai bahan ujian kita di Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Sayyidina Ali, qul inda khalqi rajulan minan nas, jadikan dirimu dimanapun, apapun kedudukanmu, kau adalah manusia yang senantiasa memberikan manfaat. Kita hidup jangan mencari manfaat, kita hidup senantiasa memberikan, jangan minta pemberian apapun posisi kita, karena orang yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa memberikan kemanfaatan apapun bentuknya. Ketika Anda punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmi, Anda manfaatkan kepada siapa yang membutuhkan ilmu. Ketika Anda punya harta, maka manfaatkan harta ini kepada siapapun yang ada. Ketika Anda punya kekuatan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk masuk kepada memberikan manfaat harus ada rasa Raufur Rahim, yakni sifat kasih sayang. Kita tidak membeda-bedakan siapapun itu, dan itulah yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu sifat yang ada melekat pada baginda Rasulullah adalah Raufur Rahim. Salah satu sifat asma Allah yang semayamkan pada baginda, karena begitu tinggi nilai kasih sayang baginda Rasulullah SAW, yakni diutus rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmat kepada alam semesta raya. Kalau kita semua ingin dicintai oleh baginda Rasulullah, jadikan kita senantiasa bermanfaat, manfaat kepada keluarga, manfaat kepada tetangga, manfaat kepada jamaah, apapun, dan Anda pasti akan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda dicintai Kanjeng Nabi, pasti Anda akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, hidayah, ma'unah yang senantiasa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang tetap menghamba kepada Allah. Kita jadikan orang yang senantiasa tawadhu di hadapan siapapun. Dan mudah-mudahan yang ketiga, mudah-mudahan kita senantiasa memberikan manfaat kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah makrum bi amrin bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الساء إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الهنا إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن السر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإجبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الجهاد ومن البدعة إلى السنة. اللهم ارحم متى سيدنا محمد اللهم اصلح متى سيدنا محمد اللهم انصر متى سيدنا محمد اللهم استر متى سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد سيد السادات وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويسأل من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.